Nah, jadi siapa nak membid'ahkan maulid tidak usah dilawan. Kalau ada orang membid'ah tidak usah dilawan, dibuat aja sampai nyoponek. Kami di Pekanbaru membuat maulid namanya maulid arba'in. Arba'in ompek puluh malam. Jadi siapa nak kue membid'ahkan ompek puluh malam, bid'ah lawan ponek mati. Kue ompek puluh malam. Kalau di Aceh maulidnya 3 bulan 90 malam. Nah, jadi awak terserah hendak membuat 3 bulan, hendak membuat 40 malam, hendak membuat sebulan. Yang penting maulid itu ada sedekah, makanan-makanan diperbanyak. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dan sama-sama awak hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Wali, mahasiswa, mahasiswi KKN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat nan godang dari Bogolau nan ketek dari Sabit Namo. Insyaallah awak sodonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko lah masuk tanggal 26 Safar. Jadi sampai akhir lagi awak masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Maka Masjid Al-Muhsinin Salo memberi judul kepada ambo menyongsong bulan Maulid. Bulan Maulid lah, cuma menyongsong bulan Maulid. Nah, apa yang awak bahas malam iko? Ambo tidak ingin ambo menyampaikan cita tapi tidak ada buktinya, mana dalilnya. Itu maka ambo minta ke panitia menyiapkan layar. Bahan yang ambo sampaikan iko bisa diminta ke panitia. Nanti diminta supaya dibawa balik, dijolehkan kepada keluarga. Iko membantah isu-isu seputar maulid. Insyaallah bermanfaat untuk awak yang meyakini maulid, insyaallah. Mana alat memilahnya? Iko katanya maulid itu sosek. Wong ndak setuju sama maulid. Jadi sebelum awak masuk ke bulan maulid, awak bahas dulu supaya kalau ada orang yang menyosekkan awak, membid'ahkan awak, menyalahkan awak, aku dalilnya. Di awak bukan polisi, bukan tentara, maka senjata awak adalah dalil. Payah mengingeknya. Ambo pun tak ingek-ingek dalil kau, maka ambo minta pakai alat itu. Nama bid'ahkan maulid iko sebagian ulama Saudi Arabia. Adapun orang yang membolehkan maulid, itulah ulama-ulama godang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Sayyid Muhammad Alawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Atiyah Saqar. Bekawak bacakan dalil-dalilnya insyaallah. Isu yang pertama, tidak boleh membuat maulid sebab maulid itu dibuat-buat oleh Syiah. Siapa yang membuat maulid berarti ikut Syiah. Yang buat maulid
Siapa nak buat maulid sesat, kafir. Kau jawabnya. Kau fitnahnya, kau jawabnya. Uang pertama nama buat maulid namanya Al-Muzaffar Abu Sa'id Kuburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baktakin. Itu nama lengkapnya. Meninggalnya tahun 630 Hijrah. Dari mana Ustaz Somad dapat? Dari kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, juz 1 halaman 272, lengkap. Mana kalimatnya? Kok kalimatnya? Tunjuk kalimat. Apa kata Ibnu Katsir tentang sultanan pertama membuat maulid itu kok? Inya seorang raja yang pemberani, orangnya cerdas, berilmu, orangnya adil, memberi hadiah 1000 dinar. Zaman dulu ndak ada duit koteh dan ada duit omeh. Duit omeh itu logam namanya dinar. Kalau duit perak namanya dirham. 1 dinar tuh boeknya 4,25 gram, omeh 24 karat. Inya membawa hadiah 1000 dinar kepada Syekh Abdul Khattab bin Dihyah dan menulis kitab maulid. Jadi ada masa itu ulama membuat kitab maulid, dibawainya hadiah 1000 dinar. Jadi kalau 1 keping uang dinar itu 4,25 gram kali 2 juta, 8 juta, makanya membawa hadiah. Siapa nak membuat kitab maulid, menyusun tentang maulid Nabi, ia bawa 1000 dinar, 8 miliar. Bayangkan itu, 8 miliar. Lalu kemudian apa pula kata Imam Ibnul Jauzi tentang Sultan Muzaffar yang membuat maulid kok? Inya bersedekah 5.000 kambing panggang. Jadi kalau masjid apa? Kalau masjid Al-Muhsinin nak membuat 5.000 masih ada waktu persiapan. 5.000 kambing panggang, 10.000 ayam, 1 ekor kuda, 1.000 keju, sebab orang Arab kau makan keju, mentega, 30.000 piong manisan, sedekah untuk maulid. Ambo insyaallah membuat maulid tanggal 10 September. Akan menyiapkan 1000 bungkus nasi. Itu yang awak sanggup. Jadi siapa nak membid'ahkan maulid tidak usah dilawan. Kalau dua membid'ah tidak usah dilawan, dibuat aja sampai nyoponik. Kami di Pekanbaru membuat maulid namanya maulid arba'in. Arba'in 40 malam. Jadi siapa nak kue membid'ahkan 40 malam, bid'ah lawan apa mati. Gue 40 malam. Kalau di Aceh maulidnya 3 bulan, 90 malam. Jadi awak terserah hendak membuat 3 bulan, hendak membuat 40 malam, hendak membuat sebulan. Yang penting maulid itu ada sedekah, makanan-makanan diperbanyak. Itu kata Imam Al-Hafiz. Iko yang meriwayat ko bukan Abdul Somad, iko Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang menulis tafsir Jalalain. Sodo pondok-pondok awak ko Darun membaca tafsir Jalalain. Islamic Center Buya Bahtiar Daud baca tafsir Jalalain. Imam Ibnu Katsir itu nama tafsirnya Al-Quranil Azim. Kok
buya-buya ulama-ulama godam dan mengakui maulid iko. Bukan Syiah yang membuat maulid. Lah joleh iko referensinya, iko huruf Arabnya, iko terjemahnya, supaya jangan orang menyambi tuh somat aja membuat-buat maulid itu. Itu maka orang minta iko supaya datanya joleh. Isu yang kedua, tidak boleh membuat maulid sebab isinya maksiat. Jangan buat maulid. Maulid itu isinya maksiat. Apa isi maulid itu? Kau yang isi maulid. Isi maulid itu 5. Yang pertama membaca Quran. Cari qori awak, baca Quran, pilih ayat yang terkait dengan Nabi Muhammad. Biasanya membaca wa ma Muhammadun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wad du'a. Itu biasa ayat-ayat yang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran, baca terjemahnya. Yang kedua, bacakan kisah tentang Nabi Muhammad. Biasanya orang awak mengambil kisah itu dari Barzanji. Orang di Riau ko biasa dari Barzanji. Kalau orang Jawa biasanya mengambilnya dari kitab Simtud Durar. Orang Kalimantan dari Maulid Habsyi. Jadi lain Padang, lain Belalang, lain Tompek, lain biasa ada kitab-kitab khas. Dibacakanlah bait-bait sejarah Nabi ko dari kitab Al-Barzanji. Al-Barzanji ko nama orang, namanya Imam Ja'far Al-Barzanji, lahirnya di Madinah, meninggal di Madinah, dan inya menjadi mufti pada masa Kesultanan Turki. Datang orang awak poi ke Mekah, balik ke Kampar, balik ke Siak, balik ke Riau. Itulah dibacakan Barzanji, acara nikah anak, acara mengayun anak, acara khitan, acara malam menikah. Masih ada orang baca Barzanji tapi awak? Aduh, itu tradisi Barzanji. Yang ketiga, makan. Jadi maulid kau memang mesti ada makan. Malam itu ndak ada makan, dek awak belum maulid. Tapi yang bawa ada, ustadznya lah makan. Usahakan maulid itu ada makan. Kalaupun tidak dapat makan nasi, ya makan kue. Tidak juga makan kue, minum air putih. Ada sedekah makan. Nang keempat, mengagungkan Nabi. Membaca-baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu bacaan itu diambil dari burdah namanya. Burdah kok nama solawat burdah. Orang nama nulis solawat burdah kok namanya Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri kok kubunya di Alexandria, 20 km dari Kairo, Mesir. Ini menyusun maulid, namanya maulid burdah. Maulid burdah dibaca. Kalau maulid Barzanji itu orang Madinah. Ada orang Madinah membuat maulid? Ada. Tapi kini tidak boleh. Itu Madinah sejak revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum 1924 itu Mekah Madinah itu maulid ada, tarekat ada. Maka ulama-ulama yang ada di Kabupaten Kampar itu balik dari Mekah, dari Madinah, membawa tradisi-tradisi itu. Datanglah tamu ambo kiai dari Jawa. Ada orang membawanya ke rumah ambo sore-sore sebelum maghrib. Bertanya kambo, Ustaz, coba jolehkan sanad
keilmuan uang Riau kan. Biasa orang bertanya tentang kunut subuh, iko tak joleh kan ini. Dari mana ilmu uang Riau kau? Lama juga betul. Terkejut yang berpertanyaannya. Ilmu uang Riau, untungnya tinggi yang kata ambo, ulama yang paling godang di Makkah itu namanya Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi. Al-Kurdinya datang dari Kurdi, uang Kurdi. Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi kau punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi kau punya murid namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail kau punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli kau punya murid namanya Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai kau punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang, uang Kabupaten Kampar. Terkejutnya, oh jadi sanad orang sini langsung ke Makkah. Yo kata bu, masih ada deh, masih kata bu. Syekh Zakaria Labaisati, Syekh Zakaria Labaisati Payakumbuh itu mengambil zikir dari Syekh Ja'far Pulau Godang, uang Kampar, Kabupaten Kampar. Itu jalur yang pertama. Ada jalur lagi Pak Ustadz. Aduh katamu, Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi turun ilmunya kepada Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Abdullah Afandi kepada Syekh Sulaiman Al-Quraimi, dari Syekh Sulaiman Al-Quraimi turun kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Zuhdi turun kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun kepada Syekh Aidarus. Itulah yang membuat Darussalam Batu Besue pindah ke Kabul, uang Kampar juga, uang Riau. Ada jalur lagi Pak Ustaz. Aduh katamu, Syekh Khalid Al-Kurdi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, uang Riau juga. Tapi ada Sultan Musa namanya dari Langkat, membawainya tanah, pindahnya ke tanah itu. Waktunya sampai ke tanah itu, di pojoknya matanya nampaknya pintu Masjidil Haram Babus Salam, dibawainya nama kampung itu Babus Salam. Dek uang Melayu payah menyambut Babus Salam, sebabnya Besilam. Nah itulah Besilam Langkat, uang Riau. Uang Aceh, dari mana tarikat uang Aceh? Uang Aceh namanya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali mengambil dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, uang Riau. Uang Batu Johor, uang Johor mengambil dari Syekh Abdul Wahab Rokan, Rokan Sungai Rokan, uang Riau. Uang yang ada di Kepulauan Riau itu menelusuri Sungai Kampar sampailah ke Langgam, sampai ke Pangkalan Kerinci, sampai ke Tolam, sampai ke Penyalai, sampailah ke Kepulauan Riau. Sodo uang nan di topi Sungai Kampar itu mengambil kaifiat zikirnya dari Syekh Ja'far Pulau Godang. 3 jalur. Jalur Syekh Ja'far, jalur Syekh Abdul Ghani, jalur Syekh Abdul Wahab Rokan. Ketiga-tiganya uang Riau. Oh katanya, oh katanya lah selesai itu lah. Jadi Riau itu memang tompeknya uang-uang berilmu. Mudah-mudahan ilmu kau tetap dijago di uang Riau sampai hari kiamat. Nah, jadi maulid itu adalah membaca Quran, membaca kisah Nabi, makan, mengagungkan Nabi, dan menunjukkan awak bahagia, senang hati dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bercampur-campur laki-laki dan perempuan. Jangan ada berjoget-joget. Sebab majelisnya majelis salawat, majelis zikir.
Nah, nanti kalau mau buat maulid perhatikan itu. Kalau di tanah lapang buat garis tengah. Nah, membuat garisnya Pak Kapolsek sama Babinsa, Babin Kamtipmas. Takui awak anak-anak muda kok membuat maksiat. Isu yang ketiga, tidak boleh membuat maulid, sebab maulid tidak pernah dibuat Nabi. Indah ado dibuat Nabi. Kalau indah dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji bertahun-tahun di Mekah, hanya mengajinya 5 aja. Kalau indah dibuat Nabi bid'ah. Orang di pondok 7 tahun membaca kitab Fathul Qarib, Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anah, fikih, usul fikih, mahalli. Ini enggak ada ngaji pagi potong lebih sambit agen uang. Nah, kalau indah dibuat Nabi bid'ah, sonang ngaji. Kan lama ngaji. Balikkan, jangan jawab, balikkan balik. Di Masjidil Haram kini sampai kini di Masjidil Haram tuh itu ada tradisi membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Sesudah dibaca Quran tuh khatam 30 juz, semalam 1 juz. Nah, dibaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Coba tanya, ada dibuat Nabi? Tidak ada dibuat Nabi. Kalau pakai kaedah 5 tadi, kalau indah dibuat Nabi bid'ah. Cobalah bid'ahkan Imam Masjidil Haram tuh. Kalau tidak dipancung orang itu kepala. Cobalah pakai kaedah tuh. Kalau memang sportif, kalau indah dibuat Nabi bid'ah. Membaca doa khatam Quran tidak ada dibuat Nabi. Tunjukkan nambah manu hadisnya Nabi membaca doa khatam Quran. Kalau ada orang yang nan bisa mendatangkan hadis Nabi membaca doa khatam Quran, potong telinga ambok sebelah. Nanti ditanya orang, Ustaz Somad mana? Nanti telinganya hilang di masjid Mesinin Salo. Tidak ada itu. Apalagi membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Tidak ada. Lalu itu apa? Itu perbuatan baik, tapi tidak dibuat Nabi. Maka dalam mazhab Syafi'i apa namanya itu? Namanya bid'ah hasanah. Itulah bid'ah hasanah. Kalau tidak ada pembagian bid'ah hasanah kok, habis satu Masjidil Haram tu masuk neraka sudah. Syekh Abdurrahman Sudes masuk neraka satu di dalam. Kalau tidak ada pembagian bid'ah hasanah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini membagi bid'ah hasanah. Kalau inyo sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma', sesuai dengan qiyas, maka inyo bid'ah hasanah. Tapi kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan pendapat ulama, maka inyo bid'ah dolalah. Maka maulid masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Dan sebenarnya orang Saudi Arabia pun membuat bid'ah hasanah. Kok contohnya? Membaca doa kunut dalam khatam Quran bulan puasa. Isu yang keempat, tidak boleh buat maulid karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil katanya. Dalilnya ada, cuma waang tidak tahu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Kok dalilnya mau buat tahu? Nampak tamu, wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umat iko tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat sawit, ingat nikmat gotah, ingat nikmat sungai Kampar. Tapi ada nikmat yang paling godam. Apa itu? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Itulah dalil. Dari mana Ustaz dapat itu? Kau Ustaz Somad membuat-buat itu. Imam Nasai, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Zawaid Musnad, Al-Baihaqi dalam Su'ab Al-Iman dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa makna wa dzakirhum bi ayyamillah
ingatlah nikmat-nikmat Allah. Maka nikmat nan paling godang adalah nikmat lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibuat maulid, kalau tidak orang tidak ingat lagi saya mau. Maka Bapak Polsek buat maulid di kantor Polsek, Bapak Polres buat maulid di Polres. Apalagi kalau polisi-polisi kau membuat maulid, siapa yang berani membid'ahkannya? Bid'ahkanlah kalau nak melocui pistol polisi. Salo tu Yonip 1213 buat maulid tentara buat maulid ke Lambung buat maulid dibid'ahkan uang di Ambon tak ada pistol. Dua, Rasulullah mengenang hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin ambo lahir, kata Nabi. Ada Nabi mengonang hari lahirnya? Ada, hadisnya sahih. Bahkan ini tidak menunggu 2 boleh Rabiul Awal, tidak menunggu bulan Rabiul Awal. Setiap 1 pekan, setiap hari Senin yang mengonang hari lahir. Jadi kalau ada orang menyebut tidak ada Nabi pernah mengenang harinya, kok hadisnya sahih. Dzaka yauma wulidtu, kata Nabi, hari itu ambo lahir, kata Nabi. Dalil ketiga, awak potong tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, Asyura puasa. Apa potong puasa? Dari bunyinya tidak puasa. Ambo puasa. Ambo kebetulan tanggal 10 Muharram itu jadwal ambo di Bangka Belitung. Dari Pulau Bangka ambo naik pesawat, menunggu pesawat jam 11, jam 5 baru ada pesawat dari Pulau Bangka ke Palembang. Puasa ambo. Ditanya di tim, puasa awak Buya? Puasa. Tapi awak musafir? Memang musafir, tapi ambo kan menyuruh uang puasa. Ambo kan menyuruh uang puasa. Puasalah, apa hubungan awak nak puasa? Menyipak dia ke dalam. Maka ambo, kalau kalian tak tolak puasa, tak usah puasa. Tapi ambo puasa. Sebab ambo menyuruh uang puasa. Jangan sampai ambo menyuruh ambo nak puasa. Puasa ambo 2 hari. Tanggal 9 ambo puasa, tanggal 10 puasa. Pertanyaannya, dek apa awak puasa tanggal 10 itu? Dek itu Allah menenggelamkan Fir'aun dan Allah menyelamatkan Musa. Itu kan 3000 tahun yang lalu. Dek apa lo tahun 2025 apa awak tetap puasa? Itulah dalilnya kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dan inyo ambil dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mengonang Nabi Musa selamat, awak konang tiap tahun. Selamat Nabi Musa melewati Laut Merah. Sekalinya menyeberang Laut Merah, awak konang tiap tahun. Maka adonan lebih hebat daripada Musa menyeberang Laut Merah. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa selamat, awak konang tiap tahun, maka lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun awak konang tiap tahun. Bukan ambo. Ini kalau ambo namanya itu kan Ustaz Somad aja nyari-nyari dalil ngeles tu katanya. Bukan ambo. Iko namanya Abu Iko Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa hebatnya Imam Jalaluddin kok? Imam Jalaluddin kok hafiz tu mi'atai alfa hadis katanya. Ambo hafal 200.000 hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti hafal 200.000 hadis. Dan inyo membolehkan maulid. Ada ustadz yang hafal 2 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau mengajarnya pakai laptop, buat api-api, mati laptop matinya. Nah ini membid'ahkan maulid. Sekarang mau tanya,
Apa anda ikut Imam Jalaluddin Suyuti dan hafal 2000 hadis, atau anda ikut ustadz yang hafal 2 hadis laptopnya idui? Terserah apa, ambo cuma menjolehkan. Ambo tidak ada kuasa, ambo cuma menjolehkan. Innama anta munzir, engkau hanya memberikan penjelasan Abdul Somad. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa memaksa orang. Ambo tidak bisa memaksa orang buat maulid menyunda. Siapa nak membuat, buatlah, ikut dalilnya. Siapa nak membuat, ya tidak usah buat. Tapi jangan salahkan orang nak membuat. Kau sampai menyabik orang yang melakukan bid'ah maulid lebih baik berzina dengan ibu kandung sendiri daripada maulid. Oh, ada dulu di Kubang, dibakar orang pesantrennya. Habis rata semua tanah di Kubang tahun-tahun 90-an. Siapa yang membuat maulid lebih baik berzina dengan ibunya? Waktu di masjid itu berapi-api, balik ke rumah berapi rumahnya, bakar orang. Baru tahu di Kubang dulu peristiwanya terjadi. Sampai dalil dan kompe Abu Lahab itu masuk neraka, ndak ada tawar menawar. Tabat yada abi lahabil watab, masuk neraka. Abu Lahab itu punya saudara laki-laki namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas ko bermimpi, mimpi Abbas ko bersuara sama Abu Lahab. Ditanyanya lah Abu Lahab, yo waang masuk neraka. Iyo kata Abu Lahab, joleh mau masuk neraka. Tabat yada abi lahab, saya selanaran datalab. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli isnain, azab ambo diringankan setiap hari Senin. Li'ihtaqi Suwaibah, karena ambo memerdekakan Suwaibah. Suwaibah iko budak ambo sahayo menjago Aminah, kojonya menjago Aminah. Suwaibah beko kalau Aminah melahirkan anak, sampaikan berita ke ambo yo. Kata Abu Lahab, yo tuan, lahirlah Nabi Muhammad hari Isnin 2 boleh Rabiul Awal. Baliklah Suwaibah tadi kepada tuannya, tuan Abu Lahab, kemanakan engkau sudah lahir anak Abdullah? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sonang hati Abu Lahab, dibebaskan oleh Suwaibah. Suwaibah de ambo sonang hati wa angnan membawa berita bahagia ko Suwaibah, maka sejak malam niko wa ang bebas ndak lagi jadi budak. Dek sonang hati membebaskan Suwaibah tadi, azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang di Salo kok suko maulid tapi ndak sembahyang, itu azabnya ringan setiap hari Senin. Hanya satu sel sama Abu Lahab. Suko maulid, asal maulid datang tapi ndak sembahyang. Nah, itu insya Allah masuk neraka jahanam. Tapi azabnya ringan setiap hari Senin. Iko dari mana dapat Ustaz Somad? Iko dari mana dapatnya kok? Dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Yang kedua dari Fathul Bari. Kau kalimat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa katanya? Li'annahu lamma basyarathu Suwaibah. Ketika Suwaibah datang membawa kabar gembira bimilad ibni akhihi Muhammad, lahir anak saudara laki-lakinya Muhammad, a'taqaha, langsung ia membebaskan Suwaibah min saatihi, saat itu jua, saat iko jua wa ang bebas Suwaibah, fajuzia bidzalika lizalik, maka inyo diboi balasan ringan azabnya setiap hari Senin. Dari mana kisah ini disebutkan? Imam Abdul Razak As-San'ani dalam Al-Musannaf, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab nikah bab wa ummahatukumul lati arda'nakum.
sejoleh-jolehnya dalil yang mau bacakan. Apa komentar Imam Syamsuddin Al-Jazari? Ada orang yang membaca Quran itu dari Imam Al-Jazari, cara membaca Quran. Karena rasa senangnya pada malam Maulid Nabi, maka diringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang yang bertauhid, beriman, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedang Abu Lahab yang mati kafir, dapet ringan. Apa la ilaha wa nan beriman, kata Imam Al-Jazari. Komentar imam kok sodonyo imam, bukan Imam Isya tadi. Imam Isya tadi itu tidak ada apa-apanya itu. Nih Ustaz jangan menyepelekan Imam Isya tadi. Ambo tadi Imam Isya tadi. Ini kok imam ulama godang. Apa kata Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi? Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Kalau si kafir nan joleh-joleh masuk neraka, maksudnya Abu Lahab. Tabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Kekal selamanya dalam neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini daima. Setiap hari Senin inyo dapat kemuliaan. Yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada. Diringankan azabnya dek sonang menyambut kelahiran Muhammad. Famadzannu bil abdilladzi tula umrihi. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah, gara-gara mengambil pendapat Ibnu Taimiyah kok ambo selalu mengambil Ibnu Taimiyah. Ada satu daerah di Malaysia ambo ndak boleh masuk ceramah ke situ. Kelantan masuk, Kedah masuk, Selangor masuk, tapi di daerah kok ambo ndak masuk. Ambo tanya, dek apa ambo ndak boleh masuk? Sebab Abdul Somad Wahabi gitu. Ambo teko dia apa? Sebab selalu mengambil Ibnu Taimiyah. Ambo mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tengok. Fa ta'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, merayakan maulid tiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim, orang nama buat maulid dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi li Rasulillah, karena dia memuliakan Rasulullah. Iko Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kok induk ongkang Wahabi. Ibnu Taimiyah inyo memuji orang nama buat maulid. Jadi kalau ada orang kopral-kopralnya melarang, maklum aja lah. Kau jenderal bintang 5, Taimiyah, kau jenderal bintang 5 nyoba. Jenderal tu paling tinggi ompe. Kalau bintang 5 tu penghargaan. Kalau bintang 7 sakit kepala. Apa pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami? Aslu amalil maulid bid'ah, ndak ada dibuat Nabi. Lam yunqal an ahadin minas salafis salih minal quruni thalatha, ndak ada dibuat orang 3 abad pertama. Walakinnaha ma'a dhalik qad istamalat ma'a mahasin, tapi di dalam maulid itu banyak mahasin, kebaikan katanya. Kalau bid'ah buruknya dihindari, maka diambil mahasinnya elok. Maka maulid tadi isinya 5: baca Quran, cerita tentang Nabi, makan, nasihat, doa. Kalau ada 5, teruskan.
Tapi kalau di dalamnya menari-nari, berjoget-joget, bercampur-campur, ndak usah. Duit habis, dosa bertambah. Maka buatlah maulid di masjid, di kantor, isinya 5 tadi. Iko ulama besar Mesir, namanya Syekh Atiyah Saqar. Apa katanya? La ba'sa bidzalik, boleh merayakan maulid. Untuk apa? Menasehati anak muda, mengingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan anak-anak muda bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko ulama besar dari Mekah, namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Apa katanya? Nan paling susah mengumpulkan uang. Paling susah kini kok mengumpulkan uang. Kalau bapak ibu ingin tahu susahnya mengumpulkan uang, tanyalah pada caleg-caleg. Susah mengumpulkan uang, bukan senang mengumpulkan uang. Membolikan baju poli, membolikan rebana, membolikan duit, baru uang berkumpul. Ikut enggak? Asal dibuat maulid, kumpul uang. Maka kata Said Muhammad, asal uanglah berkumpul, sampaikanlah tentang Nabi Muhammad SAW. Tentang cao macam mana cebok, macam mana terkoncing, macam mana makan. Ceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW pada momen maulid itu. Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ketua ulama dunia, sodok ulama dunia kau berkumpul. Aku Syekh Yusuf Al-Qardawi, ambo dulu bersuara namanya di Mesir, nyala meninggal beberapa tahun petang, meninggalnya di Qatar sebab Mesir memusuhinya. Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau jamaah iko sudah berkumpul mengingat Nabi, maka ceritakanlah tentang sejarah Nabi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, supaya umat iko cinta kepada Nabi. Iko uang namanya maulid tak boleh. Maulid tak boleh. Rupa-rupanya mereka membuat perayaan, itu gambarnya meriah luar biasa. Hari apa itu? Hari lahirnya kerajaan Nino. Hari lahir Nabi tak boleh, hari lahir kerajaan boleh. Kembongak itu. Hari lahir Nabi bid'ah, hari lahir kerajaan boleh. Lebih mulia pula lagi kerajaan daripada Nabi. Itu semeriah-meriahnya hari kerajaan. Itu museum. Iko pena Ibnu Utsaimin, iko kacamatonya, iko bajunya. Satu gedung museum dibangunkan mewah untuk mengenang ulamanya. Mengenang Nabi tak boleh. Maulid itu kan mengenang Nabi, bercerita tentang Nabi. Ampun, tak boleh mengenang Nabi. Kok hebatnya maulid. Maulid di Maroko, maulid di Malaysia, maulid di Bangladesh, maulid di seluruh negara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid itu mengenal dan mengenalkan Nabi Muhammad SAW. La yu'minu abdun, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu mencintai aku. Dan mencintai Nabi itu adalah dengan mengenalkan Nabi, mendakwahkan Nabi. Maka momen maulid kulah masanya menceritakan tentang Nabi. Sejarah hidup Nabi 40 tahun sebelum jadi Rasul, 23 tahun sesudah jadi Rasul sampai meninggal. 40 tambah 23, 63 tahun. Ceritakanlah 63 tahun semampu awak. Tidak ada ustaz yang mampu bercerita tentang Nabi sejam. Tidak ada. Kalau ada ustaz buya nyawi, ambo mampu menceritakan Nabi sejam. Bahasa Arabnya mustahil. Nah, kau ustaz iko bercerita tentang rumahnya,
Buya iko bercerita tentang inyo di rumah, Buya iko bercerita tentang tawaduknya. Jadi maulid itu datang aja Wak. Buya iko bercerita macam menyusun puzzle permainan budak-budak tuh. Iko nanti tersusun rapinya. Datanglah maulid. Itu tidak ada yang bercerita utuh dari A sampai Z, tidak ada. Tapi potongan-potongan cerita tentang Nabi. Contoh apa cara supaya awak lebih cinta kepada Nabi? Mengajak anak sembahyang, menyuruh anak perempuan menutup aurat, jilbab panjang, tudung labuh, baju godang. Anak supaya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Belikan buku-buku tentang Nabi. Kalau anak-anak awak main gadget, acaikan cita-cita tentang Nabi supaya yang menonton Nabi. Kalau ndak awak kenalkan Hasan Hussein, cucu Nabi, nanti anak awak lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Hussein. Kalau ndak awak kenalkan Nabi kok ke anak awak melalui film-film di YouTube, caikan dan cerita elok-elok animasi ditontonnya. Kalau ndak nanti anak awak lebih cinta kepada Batman sama Spiderman, suka pada artis Korea nih. Maka maulid Nabi kau mengenalkan awak. Belikan buku untuk anak yang lah kuliah, tunjukkan film animasi untuk anak-anak ketek. Yang penting bukan maulidnya, tapi caranya. Rupanya pemerintah Saudi Arabia pun pernah membuat maulid. Mana buktinya Ustaz Somad? Aku buktinya. Kau bukti. Saudi Arabia membuat lomba menulis sejarah Nabi. Sodo orang di dunia kau ikut. 150 negara ikut. Nan monang bukan Mesir kalah. Nan monang bukan Mokah kalah. Nan monang India. Orang India Islam minoritas juara 1. Itu kitabnya. Pakai bahasa Arabnya nulis. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Tolong beli buku ikonan bahasa Indonesia. Ambo tidak ada untung kalau bapak ibu beli buku kok. Ambo bukan sales buku. Beli buku kok elok. Datanya akurat, informasinya mantap dan valid tentang sejarah Nabi. Pemenang buku iko 64 bahasa Urdu kalah, 21 bahasa Inggris kalah. Nomor 1 menang dari India. Allah ingin menunjukkan India yang minoritas, disitulah naiknya nama India. Ulama-ulama godang dari India. Iko namanya Maulid Barzanji, ditulis oleh Syekh Zainal Abidin Ja'far Al-Barzanji. Ia meninggal tahun 1177. Kini tahun 1477. Pas 300 tahun yang lalu, 3 abad yang lalu Al-Barzanji itu masih dibaca orang sampai kini. Buat acara Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Masih ada orang membaca Barzanji, alhamdulillah. Ada solawat. Sodo isi maulid itu solawat. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ambo berselawat nak pakai lagu-lagu Pak Ustaz, tak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Kok gambar apa kok? Gambar orang membaca Quran togak dalam kereta api. Di Mesir biasa orang baca Quran togak dalam kereta api, dalam bis. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan sekedar maulid, membaca Quran. Itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Apa lagi tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Wah. Gambar apa tu? Gambar orang lumpuh, indak dapat duduk, pakai kursi dorong, sampai di masjid telungkupnya sembahyang berjamaah. Itu kalau cinta sama Nabi. Kini banyak juga orang kalau maulid hadir ke masjid tak pernah sembahyang. Itu cinta palsu tu. Berkelahi tentang maulid, bid'ah, maulid, tapi ke masjid tak pernah. Kalau memang betul cinta awak tulus, sembahyang. Itu yang bawah tu coba tengok bajunya. Bajunya NYPD. NYPD itu NYPD. NYPD itu singkatan dari New York Police Department. Polisi New York sembahyang. Ada pula polisi Salo tak sembahyang. Polisi New York sembahyang. Pak Kapolsek sembahyang. Sembahyang. Jadi bangga awak menengok polisi sembahyang, kau bangga. Ibu-ibu pun bisa menasihati anak. Tengok polisi sembahyang. Ayah awak bau jadi security lah nak sembahyang. Mohon maaf Pak security dan habis. Itulah bahan nombor boleh diambil dibagikan. Tadi yang mau mulai jam 8.10, kinilah jam 9:10. Pas 1 jam pengajian awak malam ini. Mudah-mudahan 1 jam pengajian menyongsong. Malam kau belum maulid, kau menyongsong maulid. Yang ragu-ragu tentang maulid, mudah-mudahan sesudah pengajian malam iko makin kuat hatinya gue maulid. Gue maulid di rumah. Kami di Pekanbaru dibagikan 40 malam. Siapa nak ambil? Ambo ngambil semalam. Tanggal 10 September nana ada waktu nanti datang ke rumah. Malamnya kami buat maulid di Ma'had Az-Zahra. Tiap-tiap tahun ambo ngambil semalam. Maulid itu di rumah bisa, di kantor bisa, di surau bisa, di pesantren bisa. Gue maulid, anak-anak menantu kawan baca maulid. Apa isinya? Isinya 5. Baca Quran, baca sejarah Nabi, baca doa, nasihat tentang mencintai Nabi, dan ada makan. Apalagi kalau ada kepala baung, tak dapat kepala bau. Nah itulah yang dapat ambo sampaikan malam iko. Mudah-mudahan malam iko semakin semangat awak untuk menyongsong bulan Rabiul Awal nan ompek malam lagi. Mudah-mudahan amal awak iko diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara awak malam iko adalah kerjasama antara Pak Wali dengan mahasiswa-mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN dari Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau. Awak doakan supaya mahasiswa-mahasiswa UIN copek selesai skripsinya, bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin.